Selamat pagi anak-anak ibu, salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita awali hari ini dengan senyum dan semangat. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode campuran. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mampu untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat saja video materi berikut ini. Hari ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita agar kalian mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Metode determinan. Misalkan ada 3 persamaan linier. Yang pertama itu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Dan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Kita rubah persamaan tadi ke dalam bentuk matriks, menjadi matriks D. Kemudian, untuk menyelesaikannya, kita gunakan metode Sarus. Apa itu metode Sarus? Metode Sarus yaitu pola perkalian menyilang elemen matriks. Langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan metode determinan. Langkah pertama, tentukan nilai determinan matriks D. Nah, di situ misalkan matriks D-nya itu A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, dan C3. Nah, yang di luar matriks itu ada A1, A2, A3, B1, B2, dan B3 itu hanya untuk membantu. Kemudian inilah yang dinamakan metode Sarus. Jadi perkalian pola penyilangan perkalian matriks. Nah, di situ A1 dikali B2 dikali C3 ditambah B1 dikali C2 dikali A3 dan ditambah C1 dikali A2 dikali B3. Kemudian kita kurangkan dengan C1 dikali B2 dikali A3 ditambah A1 dikali C2 dikali B3 ditambah B1 dikali A2 dikali C3. Nah, untuk langkah keduanya, kita tentukan nilai determinan matriks DX. Caranya, DX merupakan determinan D dengan koefisien pada kolom variabel X diganti dengan kolom konstanta. Jadi konstantanya itu D1, D2, dan D3. Nah, dapat kita lihat pada matriks DX. Jadi, pada kolom untuk variabel X itu kita ganti dengan konstanta D1, D2, dan D3. Dan selanjutnya kita pakai metode Sarus lagi. D1 dikali B2 dikali C3 ditambah D1 dikali C2 dikali D3 tambah C1 kali D2 kali B3 dikurang C1 dikali B2 dikali D3 ditambah D1 dikali C2 dikali B3 ditambah B1 dikali D2 dan dikali C3. Nah, langkah ketiga, kita tentukan nilai determinan matriks DY.
DY merupakan determinan D dengan koefisien pada kolom variabel Y diganti dengan kolom konstanta. Nah, kalau di DX tadi, di variabel X-nya yang diganti konstantanya, kemudian kalau di DY itu variabel Y-nya yang kita ganti dengan konstanta. Nah, bisa kalian lihat seperti di matriks DY itu. Nah, sama seperti tadi, kita gunakan metode Sarus, artinya pola penyilangan perkalian. Nah, di situ bisa kalian lihat A1 kali D2 kali C3 ditambah D1 kali C2 kali A3 ditambah C1 kali A2 kali D3. Kemudian kurangkan dengan C1 kali D2 dikali A3 ditambah A1 kali C2 dikali D3 ditambah D1 dikali A2 dikali C3. Kemudian langkah keempatnya, kita tentukan nilai determinan matriks DZ. Nah, sama seperti DX dan DY, di sini DZ merupakan determinan D dengan koefisien pada kolom variabel Z diganti dengan kolom konstanta. Jadi tadi kalau di DX variabel X-nya yang diganti konstanta, kalau di DY variabel Y diganti konstanta. Sekarang kalau di DZ itu variabel Z yang kita ganti dengan konstanta. Nah, dapat kalian lihat pada matriks DZ berikut. Nah, sama seperti tadi kita lakukan pola perkalian menyilang. Jadi A1 kali B2 dikali D3 ditambah B1 kali D2 dikali A3 ditambah D1 dikali A2 dikali B3. Kemudian kita kurangkan dengan D1 dikali B2 dikali A3 ditambah A1 dikali D2 dikali B3 ditambah B1 kali A2 dikali D3. Langkah kelimanya, kita tentukan nilai X, Y, dan Z. Dengan nilai X, Y, dan Z diperoleh dengan persamaan berikut ini. Nah, di mana D-nya tidak boleh sama dengan 0. Itulah dia persamaannya. X sama dengan DX per D. Kemudian mencari nilai Y-nya DY per D. Dan mencari nilai Z-nya DZ per D. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kurang Y ditambah 2Z sama dengan 5, 2X ditambah Y dikurang Z sama dengan 9, X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 4. Langkah pertama, kita rubah persamaan tadi ke dalam bentuk matriks. Nah, di situ dapat kalian lihat pada matriks D. Kita susun menjadi 1 pada kolom pertama 1, 2, 1, kolom kedua min 1, 1 dan min 2, dan kolom ketiga 2, min 1, 3. Nah, untuk mencari nilai D tadi, matriks D, kita lakukan pola perkalian menyilang. Jadi 1 dikali 1 dikali 3 ditambah negatif 1 dikali negatif 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 2 dikali negatif 2. Kemudian kita kurangkan dengan 2 kali 1 dikali 1 ditambah 1 dikali negatif 1 dikali negatif 2 ditambah negatif 1 dikali 2 dikali 3. Hasilnya 3 ditambah 1 ditambah negatif 8 dikurang 2 ditambah 2 ditambah negatif 6. Kemudian negatif 4 dikurang negatif 2. Hasilnya negatif 2. Langkah keduanya, kita tentukan nilai matriks DX. Nah,
tadi kan katanya kalau matriks DX itu variabel X-nya kita ganti konstanta. Nah, di situ dapat kalian lihat bahwa di matriks DX nilai variabel X-nya kita ganti dengan konstanta, yaitu 5, 9, dan 4. Metodenya sama seperti tadi dengan menggunakan metode Sarus. Nah, hasilnya itu dapat kalian lihat bahwa hasil perkalian silangnya itu 15 ditambah 4 ditambah negatif 36, kita kurang 8 ditambah 10 ditambah negatif 27, hasilnya negatif 17 dikurang negatif 9 sama dengan negatif 8. Jadi nilai matriks DX itu negatif 8. Untuk langkah yang ketiga, kita tentukan nilai matriks DY. Nah, di sini di matriks DY itu variabel Y-nya yang kita ganti konstanta. Jadi yang lainnya tetap hanya di variabel Y, berubah menjadi 5, 9, dan 4. Nah, caranya sama seperti tadi dengan menggunakan metode Sarus, perkalian menyilang. Nah, dapat kalian lihat di situ bahwa hasil perkaliannya yaitu 27 ditambah negatif 5 ditambah 16 dikurang 18 tambah negatif 4 ditambah 30, hasilnya 38 dikurang 44. Kemudian hasilnya negatif 6. Nah, nilai dari matriks DY adalah negatif 6. Kemudian langkah keempat, kita tentukan nilai matriks DZ. Nah, tadi kalau di DX dan DY konstantanya kita ganti pada variabel X dan variabel Y. Sekarang kalau untuk matriks DZ kita ganti dengan konstanta di variabel Z. Nah, di situ dapat kalian lihat pada matriks DZ. Sudah kita ganti dengan 5, 9, dan 4. Untuk perkaliannya sama seperti tadi. Perkalian dengan metode Sarus, perkalian menyilang. Hasil perkalian tadi 4 ditambah negatif 9 ditambah negatif 20 dikurang 5 ditambah negatif 18 ditambah negatif 8. Hasilnya negatif 25 dikurang negatif 21 sama dengan negatif 4. Nah, untuk langkah selanjutnya, langkah kelima, kita tentukan nilai variabel X dengan rumus X sama dengan dx per D sama dengan negatif 8 per negatif 2 sama dengan 4. Kemudian nilai variabel Y. Y sama dengan DY per D sama dengan negatif 6 per negatif 2 sama dengan 3. Kemudian kita tentukan nilai variabel Z, yaitu dengan rumus Z sama dengan DZ per D sama dengan negatif 4 per negatif 2 sama dengan 2. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa pada metode determinan kalian bisa langsung menentukan nilai masing-masing variabel dengan menggunakan metode Sarus. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan sistem persamaan linier 3 variabel pada kehidupan kita sehari-hari. Ibu harapkan kalian mengulang-ulang kembali materi hari ini agar kalian lebih jelas dan paham tentang materi hari ini. Akhir kata, Ibu ucapkan tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan selamat